Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 135, Rencana Chaiden. Ada apa, Sane? Chaiden menatap Sane dengan ekspresi heran. Mereka memiliki hubungan yang dekat dan saling mengenal dengan sangat baik. Chaiden mendapati Sane tampak sedang tidak bersemangat dan bahkan tampak baru saja menangis. Sane mendesah dan berkata, Chaiden, sebaiknya aku katakan yang sebenarnya. Kondisimu mungkin sudah membaik sekarang, tetapi ada efek sampingnya. Dokter mengatakan kesuburanmu mungkin terpengaruh. Ekspresi Chaiden tiba-tiba berubah dan dia menjadi pucat. Bagi seorang pria, patah jari tangan dan lengan bukanlah masalah besar. Martabat seorang pria adalah yang paling penting. Meskipun tubuh Chaiden sekarang lengkap dan utuh, ia telah menjadi mandul. Dengan kata lain, dia tidak dapat lagi memiliki anak sendiri. Chaiden mencengkeram Sane dengan gelisah dan bertanya, apa katamu? Aku tidak akan pernah bisa hamil seumur hidupku. Sane menenangkan, jangan terlalu khawatir. Itu hanya kemungkinan. Lagi pula, tingkat layanan kesehatan di sini tidak semaju itu. Mungkin itu salah diagnosis. Aku akan membawamu kembali ke New York dan memeriksanya. Kamu mungkin baik-baik saja. Chaiden merasa sedih. Standar perawatan kesehatan di sini memang lebih rendah daripada di New York. Akan tetapi, itu dianggap salah satu yang terbaik di negaranya, jadi kemungkinan besar itu bukan salah diagnosis. Sane melambaikan tangan kirinya dan mendorong gelas-gelas air dan makanan di atas meja di samping ranjang rumah sakit, semuanya ke lantai, sebelum meninju gelas itu dengan keras menggunakan kedua tangannya. Jordan Stelle, aku akan membunuhmu. Tangan kanan Chaiden masih terluka, dan Sane bergegas berjalan memeluk Chaiden untuk menghentikannya bergerak. Chaiden, tenanglah. Sane sedih melihat keadaan saudaranya. Banyak keturunan keluarga terpandang yang sering terlibat dalam perebutan aset yang sengit. Jika Chaiden mandul, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi Sane. Namun, Sane dan Chaiden selalu sangat dekat dan tidak pernah memperebutkan aset keluarga. Chaiden duduk di lantai selama 30 menit penuh. Selama waktu itu, dia menelepon semua mantan pacarnya dan bertanya satu persatu apakah mereka hamil dengan anaknya. Namun, mereka semua menjawab tidak. Lambat laun, Chaiden mulai menangis. Sebagai pria berusia 20-an, tingkat toleransinya rendah. Ekspresi sedih di wajah Chaiden tiba-tiba berubah mengancam. Aku tidak bisa membiarkan Hailey melakukan aborsi. Itu anak Jordan Stelle. Aku harus membuatnya melahirkannya. Karena Chaiden tidak dapat hamil dan Hailey, yang ingin dinikahinya, kebetulan sedang hamil dan usia kandungannya sudah 1 bulan. Mereka bisa saja menikah sekarang dan tidak mengatakan kebenarannya kepada orang lain. Begitu Hailey melahirkan, teman-temannya pasti akan mengira bahwa bayi itu adalah anaknya. Lingkaran pergaulan Chaiden di New York terdiri dari tokoh-tokoh ternama yang sama sekali tidak mengenal orang-orang seperti Jordan dan Victoria. Mereka pun tidak mau repot-repot mencari tahu tentangnya. Chaiden menangis dan berkata kepada Sane, Sane, kalau aku benar-benar mandul, jangan ceritakan ini kepada siapapun, bahkan ibu, ayah, atau kakek. Jika orang lain tahu tentang ini, aku akan malu untuk tetap tinggal di New York. Sane tahu betapa pentingnya harga diri dan martabat bagi seorang pria. Sane berkata, tenang saja, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Aku akan memastikan para dokter dan perawat di rumah sakit ini yang mengetahui masalah ini juga tutup mulut. Aku tidak akan membiarkan mereka menyebarkan berita tentang ini. Chaiden mengangguk dan mengungkapkan pikirannya dengan lantang. Sane, aku ingin menikahi Hailey. Sane sedikit terkejut. Bukankah kau berencana untuk mempermainkannya sebelum menendangnya? Meskipun Chaiden telah berjanji pada Hailey bahwa dia akan menikahinya, dia hanya mencoba membujuknya. Seperti yang dikatakan Jordan, tidak mudah untuk menikahi pria kaya dari keluarga terhormat, terutama sejak Hailey telah bercerai. Chaiden awalnya berencana membuat Hailey melakukan aborsi, tidur dengannya selama beberapa bulan, dan mengusirnya. Dia ingin dia merasakan bagaimana rasanya dipermainkan oleh seorang pria. Namun, rencana Chaiden telah berubah. Dia membutuhkan Hailey dan bayi dalam rahimnya. Bayi yang dikandungnya dapat memberinya harga diri dan martabat yang dibutuhkannya sebagai seorang pria. Chaiden berkata, saya sama sekali tidak bisa membiarkan orang ketiga tahu bahwa saya telah mandul. Saya sudah sangat sombong selama bertahun-tahun. Harga diri saya lebih penting daripada hidup saya. Aku akan berbohong kepada semua orang dan membuat mereka berpikir bahwa anak Hailey adalah anakku. Aku akan membuat Hailey melahirkan dan kemudian membesarkannya. Sane tahu betul sifat pemarah Chaiden dan menyadari mengapa dia melakukan itu. Sane mengangguk dan berkata, ya, itu akan menjadi anakmu dan Hailey. Jika kau ingin membiarkan dia mewarisi aset keluarga Husli, aku tidak akan keberatan, meskipun itu akan menguntungkan si bajingan Jordan Stelle itu.
Chaiden berkata, kau salah, Sane. Aku tidak bermaksud membesarkan anak Hailey dan Jordan seperti anakku sendiri. Anak Jordan tidak layak mewarisi 1 sen pun aset kita. Ini yang ingin kulakukan. Jika Hailey melahirkan anak laki-laki, aku akan menyuruhnya bekerja keras. Jika dia melahirkan anak perempuan, hehe, Hailey cantik, dan Jordan Stelle juga cukup rupawan. Putri mereka pasti akan cantik. Mata Chaiden penuh dengan keserakahan yang menyimpang saat dia menyebutkan hal ini. Sane dapat mengetahui bahwa Chaiden bermaksud melampiaskan kebenciannya terhadap Jordan pada anak Jordan. Aku akan membesarkan putrinya hingga dia berusia 18 tahun dan memberinya pengalaman yang tak terlupakan sebelum mengirimnya menjadi pelacur. Aku akan membuatnya tidur dengan ribuan orang. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan rasa dendam dalam diriku. 1 jam kemudian, Hailey tiba di bangsal VIP Chaiden. Ketika Chaiden melihat Hailey, dia buru-buru menghampirinya dan berkata, sayang, kamu akhirnya di sini. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku tadi? Ketika Hailey tiba, dia meletakkan dompetnya dan berkata, oh, aku sedang melakukan pemeriksaan, dan aku tidak bisa membawa ponselku. Chaiden buru-buru berkata, pemeriksaan? Apakah ini pemeriksaan pra-aborsi? Apakah kamu pernah melakukan aborsi? Jika Hailey sudah menggugurkan bayinya, maka semua rencana Chaiden akan hancur. Saat ini, Chaiden bahkan lebih cemas daripada Jordan. Hailey menggelengkan kepalanya dan berkata, hari ini saya sudah membuat janji dengan dokter untuk melakukan aborsi, tetapi karena suatu alasan, saya harus menjalani pemeriksaan lagi. Saya diberitahu bahwa tubuh saya tidak cocok untuk melakukan aborsi sekarang, jadi saya harus menunggu beberapa saat. Chaiden menghela napas panjang lega. Sebenarnya, Jordan telah meminta seseorang untuk mengaturnya. Tidak mungkin Hailey bisa melakukan aborsi sekarang, tidak peduli rumah sakit mana yang dia datangi di Orlando. Kakek Jordan telah menyatakan dengan jelas niatnya untuk menjaga bayi itu, dan tidak seorang pun yang dapat mengambilnya. Chaiden memegang tangan Hailey dan berkata dengan penuh emosi dan kasih sayang, sayang, jangan aborsi bayi itu. Aku bersedia menjadi ayahnya.